Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Hari ini berjumpa dengan saya untuk pembelajaran Matematika SMK kelas 12. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah kaidah pencacahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mega Himmatus Sofiah Al-Ikhtiari, biasa disapa Bu Mega. Saya dari SMK Negeri 4 Bontang. Langsung saja kita ke pembelajaran. Nah, materinya adalah kaidah pencacahan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kaidah pencacahan, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada dua. Yang pertama, siswa dapat menganalisis kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi. Nah, tujuan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Ini ya, kaidah pencacahan itu nanti yang dibahas ada definisi, juga aturan penjumlahan, aturan perkalian, filling slot, permutasi, dan yang terakhir kombinasi. Kita ke definisi kaidah pencacahan. Ini ya definisinya. Jadi kaidah pencacahan itu aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Nah, contohnya seperti ini. Indah itu punya 3 baju, warnanya hitam, putih, dan merah. Dia juga punya 2 celana, yaitu panjang dan pendek. Nah, yang ditanyakan, banyaknya cara Indah memakai kombinasi baju dan celana yang dia punya. Nah, tadi kan dia punya celana itu panjang dan pendek. Bajunya ada 3 warna, hitam, putih, dan juga merah. Nah, kita jabarkan satu persatu. Misalnya Indah pakai celana panjang baju hitam. Nah, di sini kita tulis panjang hitam ya. Pakai celana panjang dan baju putih, panjang putih. Celana panjang dan baju merah, panjang merah. Celana pendek dan baju hitam, pendek hitam. Celana pendek dan baju putih, pendek putih. Celana pendek dan baju merah, pendek merah. Nah, jadi banyak cara Indah memakai baju dan celana, ada 6 cara. Gitu ya. Itu definisinya kaidah pencacahan. Aturan penjumlahan. Nah, apa aturan penjumlahan itu? Nah, ini. Suatu kejadian dapat terjadi dalam n cara yang berlainan, jadi saling asing. Nah, di mana nanti ada cara pertama dilambangkan P1, cara kedua P2, nanti dan seterusnya ada sampai cara ke N atau Pn dengan kemungkinan dan hasil yang berbeda. Nah, itu. Contohnya, nah ini ya. P1, P2, P3 sampai Pn kejadiannya. Contohnya seperti ini. Nah, Abi adalah seorang ilmuwan. Ia memiliki 2 jenis transportasi untuk pergi ke kantor. Yang pertama ada mobil. Mobilnya ada mobil sedan, minibus, dan pick up. Yang kedua sepeda motor. Ada Yamaha dan Honda. Nah, yang ditanyakan, banyak cara Abi pergi ke kantor adalah, nah caranya begini. Nah, banyaknya mobil ditambah banyaknya motor. Tadi mobilnya ada 3 ini ya, mobil sedan, minibus, dan pickup ada 3. Banyak motornya ada 2 nih ya, Yamaha dan Honda. Jadi banyaknya cara Abi pergi ke kantor adalah 5 cara. Seperti itu untuk aturan perjumlahan. Selanjutnya aturan perkalian. Nah, jika suatu kejadian dapat terjadi dalam n tahap yang berurutan, di mana tahap 1 dalam Q1
tahap 2 dalam Q2, tahap 3 Q3, sampai seterusnya tahap N dengan Qn cara. Nah, jadi kejadiannya itu Q1 kali Q2 kali Q3 sampai seterusnya sampai dikalikan Qn. Seperti itu. Lebih jelasnya di contoh soal nih, contohnya banyak cara untuk memilih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang siswa. Nah, karena ini kan berurutan nih, ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka kita sediakan dulu 3 kotak. Kenapa 3? Karena kan di sini ketua, jadi yang di sini untuk ketua, sekretaris di sini, dan ini yang ini bendahara. Nah, 5. Nah, kenapa diisi 5? Karena dari 5 orang siswa ini dia bisa jadi menjadi ketua. Nah, yaitu siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga, dan seterusnya sampai siswa kelima. Nah, yang sekretaris itu hanya tinggal 4 siswa saja, karena tadi udah 1 terpilih di ketua sini. Nah, jadi yang di sekretaris tinggal 4 siswa. Yang di bendahara 3, karena kan udah terpilih ketua, terpilih sekretaris, maka yang tersisa hanya 3 orang. Nah, jadi banyak caranya itu dari 5 dikali 4 dikali 3, hasilnya 60. Nah, ini ya. Jadi banyaknya cara untuk memilih 3 pengurus tersebut adalah 60 cara. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan filling slot atau pengisian tempat. Contoh soalnya seperti ini. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk puluhan yang berbeda. Nah, yang ditanyakan banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah. Nah, jadi di sini kan diminta ini adalah puluhan, maka kita sediakan 2 slot. Ya, ini yang di sini untuk puluhan, yang di sini untuk satuan. Nah, puluhannya bisa diisi berapa? Bisa diisi 5. Kenapa? Karena semua angka ini yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 bisa menjadi puluhannya di depan sini. Nah, karena permintaannya puluhan yang berbeda, maka di satuan sini hanya terisi 4. Karena tadi sudah terpilih 1 di sini, maka sisa 4 angka lain yang bisa mengisi di slot satuan. Jadi, banyak caranya adalah 5 dikali 4, hasilnya 20. Nah, jadi ada 20 bilangan yang bisa dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5 yang dibentuk puluhan berbeda. Seperti itu. Contoh soal selanjutnya. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk ratusan yang berbeda. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, permintaannya adalah ratusan yang berbeda. Ratusan itu terdiri dari 3 angka, benar. Maka kita di sini sediakan 3 slot. Yang di sini untuk angka yang ratusan, di sini puluhan, dan yang di sini satuan. Angka ratusan bisa diisi oleh kelima angka ini, ya. Kemudian untuk yang di puluhan hanya bisa terisi 4 angka karena sudah terpakai 1 di sini. Kemudian yang satuan tersisa 3. Maka banyaknya cara adalah 5 dikali 4 dikali 3, hasilnya 60. Jadi ada 60 cara. Yang selanjutnya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ratusan yang boleh sama. Nah, perhatikan kalau yang tadi ratusan yang berbeda, sekarang ratusan yang boleh sama. Pertanyaannya, banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah. Nah, ini kan masih ratusan, berarti kita sediakan 3 slot juga. Nah, di sini kan ada 5 angka nih, 1 sampai 5. Yang di ratusan itu semua angka ini bisa diisi ke situ. Jadi ada 5. Angka puluhan bisa 5 juga. Nih ya, bisa 5 juga. Kenapa? Karena di sini kan syaratnya boleh sama. Nah, yang satuan juga bisa
terisi 5. Ya, semua angka ini ya. Semua angka ini bisa karena dia syaratnya boleh sama. Jadi banyaknya cara. Nah, 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya 125. Jadi banyaknya cara ada 125 cara. Selanjutnya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ratusan yang berbeda genap. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, kan yang diminta ratusan, maka slotnya ada 3. Yang diminta adalah ratusan yang berbeda genap. Nah, yang di satuan kita isi 2, kenapa? Nah, karena dari angka 1, 2, 3, 4, 5 yang genap adalah angka 2 dan 4, makanya terisi 2. Kemudian yang di angka ratusan terisi 4 karena sudah terpakai 1 di satuan. Kemudian untuk yang puluhan itu tersisa 3 karena sudah terpakai 1 di sini dan 1 di sini, maka sisa 3. Jadi caranya adalah 4 dikali 3 dikali 2 hasilnya 24. Jadi ada 24 cara. Selanjutnya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ratusan yang berbeda ganjil. Kalau tadi kan berbeda genap, sekarang berbeda ganjil. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, masih sama ya, slotnya kita sediakan 3 karena ratusan. Kemudian permintaannya ganjil, maka dari kelima angka ini yang ganjil adalah 1, 3, dan 5. Maka ada 3 angka. Kemudian yang ratusannya kita isi dengan 4 karena sudah terpakai 1 di sini. Puluhannya terisi 3. Jadi caranya adalah 4 dikali 3 dikali 3. Hasilnya 36. Yang selanjutnya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk ratusan kurang dari 300 dan berbeda. Ini syaratnya, kurang dari 300 dan berbeda. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah, yang diminta adalah ratusan ya, berarti 3 slot. Nih, ada 3. Yang diminta kurang dari 300, maka yang di ratusannya terisi 2 saja. Kenapa? Nah, karena ini ya, 1 ratusan, 2 ratusan. 100-an dan 200-an, karena kan yang diminta kurang dari 300. Kemudian untuk puluhannya terisi 4 karena udah terpakai 1 di sini, yang di satuan terisi 3. Maka caranya 2 dikali 4 dikali 3. Hasilnya 24. Jadi ada 24 cara. Selanjutnya, dari 5 angka 0, 1, 2, 3, 4 akan disusun bilangan yang terdiri atas 4 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun apabila tidak ada angka yang berulang? Permintaannya 4 angka, maka kita sediakan 4 slot. Nah, syaratnya tidak ada angka yang berulang. Nah, maka yang pertama di sini kita isi 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Karena kalau kita isi 0, maka dia bukan 4 angka lagi, tapi hanya 3 angka. Ya, jadi nolnya nggak ikut di sini, jadi cuma ada 4 yang bisa masuk di sini. Kemudian yang di sini yang kedua itu terisi 4. Selanjutnya di sini terisi 3 karena sudah dipakai di sini 1 dan di sini 1. Dan yang terakhir terisi 2. Jadi caranya 4 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Hasilnya 96. Jadi ada 96 cara. Selanjutnya masih di filling slot. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang lebih dari 2000 dan kurang dari 5000. Ribuan berarti ada 4 angka. Yang pertama kita isi 3, kenapa? Nah, 2 ratusan, 3 ratusan, 4 ratusan, karena syaratnya di antara 2000 dan 5000 ya. Jadi angka ini yang di antara 2000 dan 5000.
Kemudian di yang kedua, di ratusan terisi 4. Kenapa? Karena sudah terisi di sini 1. Kan tadinya 5, terisi 1, 4. Di sini terisi 3, kemudian yang tadi terisi 2. Hasilnya jadinya 3 dikali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 72. Jadi ada 72 cara. Kemudian dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang kurang dari 2000 dan genap. Ini syaratnya ya. Kurang dari 2000 dan genap. Kan ribuan berarti slotnya 4. Nah, yang pertama terisi 1. Kenapa? Ya, karena hanya angka 1. Seribuan. Kan yang diminta syaratnya kurang dari 2000. Kalau di sini angkanya masuk yang 2, 3, 4, 5, maka kan tidak memenuhi syarat yang ini. Maka yang bisa hanya angka 1. Jadi ada 1. Kemudian, kan syaratnya lagi genap. Berarti yang di satuan sini kita isi dengan 2 dan 4. Karena dari 5 angka ini yang genap hanya angka 2 dan 4. Jadi ada 2. Kemudian untuk yang ratusannya kita isi 3, betul. Karena sudah terpakai di sini 1, di sini 1, maka tersisa 3. Kemudian di sini tersisa 2. Jadi caranya adalah 1 dikali 3 kali 2 kali 2. Hasilnya 12. Jadi ada 12 cara. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang faktorial. Kalau yang tadi sudah filling slot, udah banyak juga contoh soalnya, sekarang ke faktorial. Nah, apa sih faktorial itu? Ini ya. Faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Nah, seperti apa itu? Ini lebih jelasnya. Nah, 1 faktorial itu sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial 4 dikali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, sampai n faktorial sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 sampai dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, khusus untuk 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Kenapa? Nah, pembuktian 0 faktorial. Nah, tadi kan sudah kita bahas ini rumus yang ini. N faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau n tambah 1 faktorial, maka n tambah 1 dikali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai 3 kali 2 kali 1. Nah, ini ya, perhatikan yang saya kotakin ini. Nah, itu nanti ini sama dengan n faktorial kan? Nah, ini yang saya kotakinnya, ya kan? Nah, nanti ini kita ganti dengan n faktorial yang ini. Perhatikan. Nah, n tambah 1 faktorial sama dengan n tambah 1 dikali n faktorial. Ini tadi, yang saya kotakin ini tadi kan sama dengan n faktorial. Kemudian, nah, n faktorialnya itu n tambah 1 faktorial per n tambah 1. Jadi ini n tambah 1 faktorial per n tambah 1. Kemudian, nah, kita misalkan n-nya itu 0. Maka n-nya 0 ya, maka 0 faktorial. Ini kan 0 tambah 1 jadi 1 faktorial. 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi, nah, terbukti. Kan 1 bagi 1 itu 1. Jadi terbukti 0 faktorial sama dengan 1. Terbukti ya. Kita akan bahas tentang permutasi. Nah, apa sih permutasi itu? Nah, ini cara menyusun suatu kumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Itu. Permutasi ada 3.
Yang pertama, permutasi unsur yang berbeda, permutasi ada unsur yang sama, dan yang ketiga, permutasi siklis. Langsung ya, permutasi unsur yang berbeda. Nah, cara menyusun suatu kumpulan objek dengan memperhatikan urutannya atau peringkat jabatan. Nah, jika saya punya 3 huruf A, B, C, dengan berapa cara ketiga huruf dapat disusun? Nah, ini ya. Bisa ABC, bisa ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Jadi ada 6 cara. Nah, ini pakai yang filling slot tadi. Jadi yang pertama di sini ada ketiga-tiganya. Yang ABC bisa menempati yang pertama, maka ditulis 3. Yang di sini karena sudah terpakai 1 jadi 2. Udah terpakai di sini 1 dan 1 jadi sisa 1. Jadi caranya 3 kali 2 kali 1. Sama ya, 6 cara. Ya, begitu. Selanjutnya, permutasi R dari N objek yang berbeda, di mana R kurang dari atau sama dengan N dalam suatu urutan adalah, nah ini dia rumusnya. Permutasi R dari N, seperti itu. Permutasi R dari N. Nah, rumusnya sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, ini notasi lainnya ya. Tapi bacanya sama. Permutasi R dari N. Permutasi R dari N. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada permutasi 2 dari 5. Caranya, kan rumusnya ini. Nah, N berarti 5 di sini N-nya ya. R-nya 2. Berarti 5 kurang 2 yang bawah. 5 faktorial. Di sini kan 5 kurang 2, 3. Nah, tadi kan sudah belajar juga faktorial. Kalau 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, ini caranya. Ini kan sama nih, 3 kali 2 kali 1. Tinggal kita. Nah, jadi tersisa 5 kali 4. Hasilnya 20. Seperti itu. Kemudian contoh lain ini ya, permutasi 3 dari 6. Sini 6 faktorial, 6 kurang 3 faktorial. 6 kurang 3 hasilnya 3. Nah, 6 faktorial itu kan ini ya penjabarannya. Nah, kalau di bawahnya 3 faktorial ini. Sama caranya seperti yang tadi, ini kan sama. Nah, jadi sisa 6 kali 5 kali 4 hasilnya 120. Begitu. Selanjutnya, nah, contoh soalnya ya. Banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon adalah, nah, pakai rumus ini ya. Rumusnya tadi, permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, N-nya di sini 5, ini ya, 5 orang calon. Kenapa R-nya 3? Karena yang mau dipilih adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Kan ada 3 jabatan yang mau dipilih, makanya R-nya 3. Kemudian, N-nya kan 5, jadi 5 faktorial. N-nya 5, R-nya 3, 5 kurang 3 berarti 2 faktorial. Nah, kita jabarkan. 5 faktorial itu ini ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Ini kan sama ya. Nah, jadi sisa 5 dikali 4 kali 3. Hasilnya 60. Betul. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah permutasi unsur yang sama. Nah, jika kita punya 3 huruf A dan 1 B, ada berapa cara kita dapat menyusun huruf-huruf itu? Ini ya, jadi A-nya ada 3, B-nya ada 1. Nah, ini. Kita kan bisa susun yang pertama A, 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 B.
AABA, ABAA, BAAA. Nah, kalau caranya seperti ini ya. Jadi N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, sampai Kn faktorial. Banyak hurufnya tadi kan ada 4 nih. Nih ya jumlah hurufnya. Ada 4, makanya di sini 4 faktorial. Terus di sini kenapa 3 faktorial? Karena ini ya, yang A ini kan ada 3 yang sama. Nah, jadi 4 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 4. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya, hitung permutasi dari kata Mrs. Banyaknya huruf M ada 1. Banyaknya huruf I ada 2. Banyaknya huruf S ada 3. Nah, jadi permutasinya seperti ini. Tadi kan banyak hurufnya ada 6, berarti di sini 6 faktorial. Sini banyaknya huruf M 1 faktorial. Banyaknya huruf I 2 faktorial. Banyaknya huruf S 3 faktorial. Maka kalau dijabarkan jadi seperti ini. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial itu 2 kali 1, dan 1 faktorial itu 1. Maka ini, nah ini kan sama yang ini ya. Nah, jadi tersisa ini ya. Oh, ini bisa juga nih 6 dibagi 2, 3. Jadi 3 kali 5 kali 4. Hasilnya 60. Seperti itu. Dan nah, yang terakhir ya. Tadi kan permutasi ada 3. Ini yang ketiga ini. Permutasi siklis. Permutasi suatu kelompok objek yang membuat suatu lingkaran. Nah, ini. Pada permutasi 3 huruf A, B, C. Permutasi A, B, C, B, C, A, C, A, B dianggap sama. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, A, B, C, B, C, A, CAB itu dianggap sama. Nah, sehingga permutasi melingkar dari A, B, C sama dengan permutasi lurus dibagi 3. Nah, perumusannya N kurang 1 faktorial cara. Seperti ini. Nah, ada berapa cara 7 orang yang duduk mengelilingi meja dapat menempati ke-7 tempat duduk dengan urutan yang berlainan. Nah, caranya tadi kan N kurang 1, di sini N-nya kan 7, maka 7 kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial, sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 720. 20 cara. Nah, selanjutnya, ini bahasan yang terakhir ya. Setelah permutasi tadi ada 3 jenis, sekarang kombinasi. Nah, cara menyusun suatu kumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Ingat, tadi kalau permutasi memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Nah, notasinya ya ini ya. Jadi A, B sama aja dengan BA kalau dikombinasi. Ini ya, kombinasi R dari N. Nah, sama dengan kombinasi R dari N. Kombinasi R dari N. Sama dengan N faktorial per R faktorial dikalikan N kurang R faktorial. Ini rumusannya ya. Untuk kombinasi. Contohnya, kombinasi 3 dari 5. Nah, kita pakai rumusnya yang ini ya. Ini sebagai N, 5. R-nya ini 3. Jadi 5 faktorial per R ya, berarti 3 faktorial. N kurang R, berarti 5 kurang 3 faktorial. Ini 5 kurang 3 faktorial kan 2 faktorial ya, dijabarkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. Ini sama, jadi bisa kita ya, jadi sisa. Oh, ini ada lagi yang bisa nih, 4 dibagi 2, hasilnya kan 2.
Maka 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, contoh lagi. Kombinasi 2 dari 10, berarti 10 faktorial per 2 faktorial, 10 kurang 2 faktorial. 10 faktorial per 2 faktorial, 8 faktorial. Sama dengan, ya 10 kali 9 kali 8, ini 8 faktorial maksudnya ya. Nanti ini kan sama 8 faktorial. Nah, tersisa ini 10 bagi 2 juga bisa. Jadi sisa 5 ya. Jadi 5 dikali 9 hasilnya 45. Seperti itu. Nah, ini contoh soalnya untuk kombinasi ya. Diketahui himpunan H, ini ya himpunan H 1 sampai 7. Tentukan banyaknya himpunan-himpunan bagian dari H yang terdiri dari 2 elemen. Nah, gimana caranya? Nah, ini. Kombinasi 2 dari 7. 7 faktorial per 2 faktorial dikali 7 kurang 2 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 7 dikali 6 kali 5 faktorial per 2 dikali 1 dikali 5 faktorial. Ini kan sama 5 faktorial. Kemudian ini 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya. Jadi 7 kali 3 21. Contoh soal selanjutnya, dari 9 siswa akan dipilih 3 siswa untuk mewakili lomba matematika. Tentukan banyak cara pemilihan siswa tersebut. Tidak ada urutan, tidak ada jabatan, tidak ada peringkat, maka kita menggunakan kombinasi. Nah, ini ya. Tadi kan dipilih 3 dari 9, maka kombinasi 3 dari 9 sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial dikalikan 9 kurang 3 faktorial sama dengan 9 faktorial per 3 faktorial 6 faktorial sama dengan 9 dikali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial sama dengan 9 dikali 8 kali 7 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan hasilnya 84. Contoh soal selanjutnya. Alzea membeli 4 ekor kambing dan 3 ekor sapi dari peternak yang memiliki 6 ekor kambing dan 5 ekor sapi. Dengan berapa cara Alzea memilih hewan-hewan tersebut? Memilih 4 ekor kambing dari 6 ekor kambing. Maka ini ya kombinasi 4 dari 6 hasilnya 15. Memilih 3 ekor kambing dari 5 ekor kambing. Berarti kombinasi 3 dari 5 hasilnya 10. Seperti itu ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran sama-sama kita simpulkan ya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, ini ya yang sudah kita pelajari. Ada tadi kita pelajari tentang definisi kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, filling slot, permutasi, dan yang terakhir adalah kombinasi. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal. Nah, ini ya. Latihan soal ini silahkan dikerjakan di rumah. Nah, itu tadi materi yang sudah kita bahas. Semoga dapat dipahami ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal. Saya juga ingin menghimbau, di masa pandemi seperti ini, sebaiknya kita tidak usah sering-sering keluar rumah. Jika terpaksa keluar rumah, sebaiknya kita menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.